RU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata. Saja, terus kita sahkan lagi aja lah karena di samping nggak penting. Kita sahkan ya rancangan undang-undang ini ya. Oke. September 2023, kita dapat bertemu dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami menyampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras para pimpinan dan wakil pimpinan, ketua-ketua fraksi, anggota-anggota komisi yang secara luar biasa untuk segera mendapat penyelesaian terkait dengan RUU ini. Ibu dan saya hormati, RUU ini hadir menjawab tantangan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik, sehingga butuh birokrasi yang geraknya fleksibel, dinamis, agile, dan profesional sebagaimana harapan para pimpinan fraksi tadi telah disampaikan. RUU ini juga hadir sebagai payung untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik secara merata dengan mobilitas talenta nasional yang akan semakin mudah untuk mengurangi kesenjangan talenta yang kini terjadi di sejumlah daerah, terutama di daerah luar Jawa. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara pada awalnya merupakan usulan anggota Dewan yang terhormat yang disampaikan melalui surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI nomor LJ 4759 DPR RI _4/2020 perihal penyampaian RUU perubahan Undang-Undang ASN. Dalam surat tersebut DPR menyampaikan usulan perubahan mencakup 5 klaster perubahan dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Pertama, klaster penghapusan KASN. Kedua, klaster penetapan kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ketiga terkait dengan kesejahteraan P3K. Klaster keempat terkait dengan pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima adalah pengangkatan tenaga honorer. Menindaklanjuti surat Ketua DPR RI, Bapak Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN. Seiring dengan berkembangnya dinamika pembahasan, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyusun rancangan undang-undang yang mampu menjawab tantangan ASN ke depan agar tercipta terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Indeks persepsi korupsi semakin baik dan indeks efektivitas pemerintah yang semakin baik. Itulah harapan dari prioritas ini. Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang makin sejahtera. Untuk itu pemerintah dan DPR RI sepakat melakukan beberapa penyelesaian klaster dan menambah 2 klaster pembahasan, yaitu digitalisasi manajemen ASN dan pengaturan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Sehingga total klaster pembahasan RUU perubahan Undang-Undang ASN adalah 7 klaster dengan penyusunan klaster sebagai berikut. 1. Klaster penghapusan KASN menjadi penguatan pengawasan sistem merit. Klaster kedua, penetapan kebutuhan PNS dan P3K menjadi penetapan kebutuhan ASN. Klaster ketiga, kesejahteraan P3K menjadi kesejahteraan ASN. Klaster keempat, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Dan klaster kelima, pengangkatan tenaga honorer menjadi penataan tenaga honorer. Klaster keenam, digitalisasi manajemen ASN. Dan 7, penguatan khusus ASN pada lembaga legislatif dan yudikatif. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi DPR yang kami hormati, dapat kami sampaikan 7 agenda transformasi dalam RUU ini. Mohon ditampilkan. Teman-teman enggak pas. Baik. Dapat kami sampaikan Mbak sekalian, 7 agenda transformasi dalam RUU ini
yang juga merupakan bagian dari masukan penting para anggota Dewan yang terhormat. Pertama adalah transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satunya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu 1 tahun dengan proses yang bisa lebih dari setahun, sehingga birokrasi bisa lebih responsif dan kedepannya juga akan lebih fleksibel sistem rekrutmennya. Misalnya selama ini untuk merekrut yang pensiun di bulan Januari, kadang menunggu tahun depan atau 2 tahun, sehingga menunggu itulah kemudian muncul honorer-honorer yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lalu soal masa percobaan PNS, dulu dikunci selama setahun. Maka dalam masa percobaan setahun tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Lalu dosen CPNS, dia dikunci masa percobaan setahun, sehingga CPNS tidak bisa melakukan percepatan belajar, lalu ditambah setahun jadi PNS, baru boleh belajar, dan berarti mereka kehilangan waktu yang cukup panjang. Kedua, soal kemudahan mobilitas talenta nasional. Kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan. Kita tahu bahwa talenta yang ada saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja, terutama di Jawa. Ada lebih dari 130.000 formasi untuk daerah 3T pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak terisi. Kedepan dengan undang-undang yang baru ini, mobilitas talenta bisa dijalankan untuk menutup kesenjangan talenta. Dulu basis permintaan dari pejabat pembina kepegawaian usul ke menteri. Kita sulit mengatur apabila tidak ada permintaan. Maka dengan undang-undang ini, pemerintah bisa mengatur mobilitas talenta untuk lebih cepat. Apalagi kita akan berikan reward, kenaikan kelas jabatan atau pangkat jauh lebih cepat dibanding di Jawa atau di kota-kota ketika mereka ditempatkan di 3T tadi. Ketiga, soal percepatan pembangunan kompetensi ASN. Nanti pola pengembangan kompetensi tidak lagi klasikal seperti penataran. Dulu istilahnya jam pelajaran, tapi dengan RU ini kita rancang lebih ke experiential learning, kata Pak Alek, istilah Pak Alek. Ada magang, ada on the job training, bahkan bisa kita rancang sebelum duduk di kepala dinas tertentu harus magang di UMN besar minimal 2 bulan dan seterusnya. Kalau di Diknas ada program Merdeka Belajar, maka di Undang-Undang ASN adalah program Merdeka Bekerja. Keempat, penuntasan penataan tenaga honorer. Penataan tenaga honorer sampai saat ini belum terselesaikan, bahkan jumlahnya semakin bertambah. Diharapkan dengan adanya revisi undang-undang ini, penataan tenaga non-ASN akan segera bisa diselesaikan sebagaimana harapan anggota Dewan yang terhormat. Kelima adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Selama ini 99% kinerja individu ASN itu dinilai baik dalam sistem kita. Karena pimpinan itu sungkan kalau ngasih angka kurang baik, sehingga pilihannya hanya baik atau sangat baik. Tetapi ternyata kinerja individu belum selaras dengan kinerja organisasi, di mana masih relatif cukup banyak komplain pelayanan publik yang kita desain keselarasannya antara kinerja individu dan seterusnya dan seterusnya. Yang berikutnya adalah dalam rapat Panja RU Perubahan Undang ASN 28 Agustus 2023. Ketua Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi menyampaikan bahwa dengan mengacu pada ketentuan angka 237 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan adanya perubahan sistematika peraturan perundang-undangan, adanya perubahan materi muatan lebih dari 50%, dan adanya perubahan esensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara akan disusun sebagai undang-undang yang baru dengan format penggantian. Berkaitan dengan substansi pokok rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara, setelah melalui rangkaian proses pembahasan dengan panitia kerja, tim perumus, dan tim sinkronisasi DPR RI, sampai dengan tanggal 26 November 2023, sekiranya masih menyisakan 2 substansi pokok yang belum disepakati bersama. Namun terima kasih tadi, fraksi-fraksi telah memberikan respon yang sangat baik tentang ini. Pertama, terkait dengan pencantuman frase P3K dapat bekerja secara paruh waktu sebagai bentuk perluasan konsep P3K. Dan yang kedua, pencantuman frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
dalam penjelasan pasal yang mengatur tentang amanat pembentukan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan posisi pemerintah atas kedua substansi pokok sebagaimana dimaksud yang tadi kami telah sampaikan juga kepada para pimpinan dan wakil pimpinan dan juga kepada ketua-ketua Poksi. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR, berkaitan dengan isu pertama, kami memahami bahwa salah satu latar belakang adanya perubahan undang-undang ini adalah untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer melalui perluasan konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang memiliki semangat untuk memberikan kepastian terkait dengan penataan tenaga honorer dalam undang-undang ini, termasuk dengan solusi P3K paruh waktu. Dapat kami sampaikan juga bahwa pada intinya pemerintah juga memiliki semangat dan cara pandang yang sama untuk memperluas mekanisme dan skema kerja P3K sebagai solusi untuk penyelesaian penataan honorer. Namun demikian, pencantuman frase paruh waktu dalam undang-undang ini kiranya perlu ditinjau ulang karena kaitannya dengan semangat yang dibangun untuk menciptakan produk hukum yang tidak mudah diubah-ubah dalam jangka panjang. Frase paruh waktu bagi pemerintah merupakan metode strategi terhadap penyelesaian tenaga honorer. Maka metode penyelesaiannya sangat bersifat teknis karena terkait dengan jam kerja pegawai ASN dan bukan merupakan kualifikasi atau pengkategorian yang tersendiri dari PNS maupun P3K. Oleh karenanya sangat besar kemungkinannya untuk dilakukan penyesuaian di masa mendatang sesuai dengan tantangan dan perkembangan zaman. Untuk itu, pemerintah berpandangan pengaturan terkait dengan P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu sebaiknya diatur dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang ini. Pemerintah dengan pengawasan DPR RI akan memastikan penataan tenaga honorer sesuai dengan aspirasi dari anggota Dewan yang terhormat, termasuk menempatkan skema paruh waktu sebagai solusi atas penataan tenaga honorer. Selanjutnya, berkaitan dengan isu kedua, kami memahami adanya kebutuhan DPR untuk memastikan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai ketentuan pelaksanaan undang-undang ini agar sesuai dengan semangat dan tujuan awalnya. Pemerintah berpendapat bahwa proses konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat kerja, rapat konsinyering, atau rapat dengar pendapat, dan juga yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan sangat kondusif bersama Komisi 2 DPR RI. Untuk itu, pemerintah berpandangan agar frase pembentukan peraturan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, seyogyanya belum perlu disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Selanjutnya, untuk menjamin fungsi pengawasan DPR, konsultasi untuk penyusunan peraturan pemerintah mengenai manajemen ASN tetap dapat dilaksanakan melalui forum-forum konsinyering, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, pemerintah berharap agar undang-undang tentang aparatur sipil negara ini dapat ditetapkan pada masa sidang DPR RI periode 2019-2024. Harapan ini didasari dengan pertimbangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN yang diyakini sebagai pemikiran terbaik di zaman itu dianggap sudah tidak mampu menjawab kebutuhan sekarang dan tantangan ke depan. RU ini merupakan puzzle penting sebagai penggerak puzzle transformasi ASN lainnya, yaitu regulasi turunan Undang-Undang ASN ini, platform digital, pemimpin yang cakap dan berkomitmen, serta pegawai ASN yang memiliki growth mindset. 3. Rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara telah dibahas selama 9 kali masa sidang atau sekitar kurun waktu 3 tahun 5 bulan sejak bulan April tahun 2020. Sehingga diharapkan dapat ditetapkan sebelum berakhirnya masa jabatan
DPR RI periode 2019-2020. DPR RI tidak dikenal sistem carry over atau penyerahan pembahasan RUU kepada DPR RI periode berikutnya. Dan apabila hal ini terjadi, maka rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara harus dibahas dan dari awal oleh pemerintah dan DPR yang baru. Oleh karena itu pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada DPR RI dalam menetapkan RUU tentang aparatur sipil negara tersebut sesuai dengan fungsi legislasi DPR RI yang diamatkan oleh konstitusi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati para pimpinan, demikianlah pendapat akhir mini pemerintah mengenai rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Kami berterima kasih juga kepada teman-teman Kemkumham, teman-teman dari Kemendagri, teman-teman juga dari Kementerian Keuangan, dan semua tim dari pemerintah yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan undang-undang ini. Semoga ikhtiar ini untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkelas dunia agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan masyarakat semakin sejahtera dapat terwujud. Jalan-jalan ke Bunaken, jangan lupa memakai batik. Mari kita dukung RUU ASN untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang. Santi Santi Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri. Di sini. Oh iya, bisa kita cek ada di buku ini. Iya, Pak. Siap. Terima kasih Saudara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mewakili pemerintah tadi menyampaikan pandangan akhir dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian, tadi ada dua hal yang disampaikan oleh pemerintah yang sebenarnya secara implisit dari pandangan semua fraksi itu sudah bisa disetujui, ya. Tetapi jadi kita anggap saja, terus kita sahkan lagi aja lah karena disampaikan ini. Kita sahkan ya rancangan undang-undang ini ya. Oke. Nah, Saudara Menteri dan Bapak Ibu sekalian, ini perlu menjadi aksentuasi kita ya, bahwa salah satu concern dari Komisi 2 terhadap undang-undang ini adalah ini menjadi payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer. Nah, tadi disampaikan salah satu konsep atau metodologi untuk menyelesaikan itu adalah adanya muncul frase P3K penuh dan frase P3K paruh waktu yang nanti akan dijelaskan lebih rinci, dicantumkan dalam peraturan pemerintah. Tetapi dalam pembicaraan formal dan informal, baik di panja maupun pertemuan informal, Komisi 2 ini sebenarnya ingin sekali tetap mencantumkan itu. Tapi karena memang itu metodologi, nanti akan dibahas di peraturan pemerintah. Dan yang kedua, kami juga sudah sepakat di Komisi 2 untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah menyepakati secara informal, kita minta dalam waktu segera pemerintah menyiapkan draft rancangan peraturan pemerintahnya, dan di awal masa sidang berikutnya agenda utama Komisi 2 adalah rapat kerja yang mungkin dilalui dengan rapat konsinyering dengan pemerintah untuk mendiskusikan ya, brainstorming dan kemudian memberikan masukan terhadap rancangan peraturan pemerintah itu. Ya, jadi ini adalah sekali lagi bentuk komitmen kami di Komisi 2
terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi sama-sama mendengarkan, tibalah saatnya kita masuk ke sesi pengambilan keputusan tingkat 1. Saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita bisa menyetujui ya rancangan undang-undang ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2. Apa kita setuju? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita tinggal memasuki acara penandatanganan dan pengesahan draft rancangan undang-undang. Oleh karena itu supaya tidak crowded, ya, biasanya saya atas izin kita semua kita tutup dulu, baru nanti kita tanda tangan dan kita anggap rapat ini selesai. Ya, jadi kita masukkan agenda penandatanganan pengesahan itu walaupun sesudah tutup adalah menjadi bagian dari rapat dan pengambilan keputusan pada rapat kerja tingkat 1 ini. Nah, sebelum saya tutup, saya tentu mengucapkan atau kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri PAN ARB pada hari ini dan selama ini bekerja cukup luar biasa, 2 tahun 9 bulan. Tepuk tangan dulu buat kita semua, 2 tahun 9 bulan. Terima kasih juga pada Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran. Kemudian terima kasih pada Menteri Dalam Negeri yang hari ini diwakili oleh Pak Wamen, Pak Dirjen dan Pak Staf khusus. Kemudian terima kasih pada Menteri Keuangan atau yang mewakili. Kemudian tentu terima kasih kepada Ketua Panja, dan seluruh anggota Panja. Terima kasih juga pada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka rapat kerja ini saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.